Baik, perkenalkan, nama saya Cindy Yohana Wulanda Mahuk, NIM 20110080, saya dari kelas B, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Ini merupakan proyek UAS dari mata kuliah Sistem Cerdas. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai klasifikasi ikan menggunakan metode ORB atau Oriented Fish and Rotated Brief dan KNN atau K-Nearest Neighbor. Sebelum kita masuk ke cara kerjanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan. Oke. Jadi, ikan itu memiliki bentuk dan ukuran tertentu yang berbeda antara ikan yang satu dengan ikan yang lainnya. Biasanya pengenalan jenis ikan pada umumnya masih dilakukan secara manual menggunakan pengamatan mata, sehingga diperlukan adanya sistem yang dapat mengenali ikan secara otomatis. Dalam penelitian ini menggunakan metode ORB dan KNN untuk mendeteksi dan mengenali jenis objek ikan. ORB diterapkan untuk ekstraksi fitur dari gambar yang diambil. Kemudian hasilnya akan diklasifikasi menggunakan KNN untuk menentukan label kelas yang tepat dari input data ikan. ORB memiliki dua bagian utama, yaitu Phase Capon Detector dan Brief Rotation yang disempurnakan sedemikian rupa agar meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi dan mendeskripsi fitur. Misalnya pada fitur Phase yang mempunyai komputasi rendah yang kemudian dimodifikasi lagi untuk menambahkan orientasi sentroid sehingga dapat mendeteksi objek secara akurat dengan waktu yang lebih singkat, dan fitur Brief yang didesain ulang agar dapat mendeskripsi fitur pada citra sehingga tahan terhadap perubahan transformasi atau deformasi objek. Selanjutnya, ini merupakan flowchart dari cara kerjanya. Dataset yang digunakan yaitu dataset berupa file citra dengan ekstensi JPG dengan ruang warnanya RGB atau red, green, dan blue. Dataset ikan ini terdiri dari 165 citra yang dikumpulkan dari 15 jenis ikan. Oke, baik. Jadi di sini tahap awalnya itu kita menginput citra ikan dari dataset yang sudah kita sediakan. Data ikan tersebut kemudian akan diproses dengan invarian, artinya data ikan yang akan dikenali tidak bergantung pada ukuran maupun warna pada citra. Citra input juga akan diuji pada citra yang memiliki background. Maka penelitian ini tidak memerlukan tahap pre-processing untuk memisahkan objek dengan background. Citra dari input akan melalui proses ekstraksi fitur menggunakan metode ORB. Tahapan ini merupakan tahapan inti dari penelitian ini. Pada tahapan ini, interest point akan terdeteksi berdasarkan tingkat keabuan setiap piksel yang akan membentuk kumpulan capon yang menandakan ciri dari objek tersebut. Dari kumpulan capon tersebut, kemudian akan dipilih lagi fitur capon terkuat berdasarkan intensitas piksel. Metode ini akan menghasilkan suatu citra dengan
Keypoint atau fitur lokal yang invarian terhadap berbagai macam perubahan, seperti rotasi dan pencahayaan dan juga noise. Kemudian, deskriptor dari kedua gambar masukan dan gambar yang dihasilkan oleh ORB tersebut akan dicocokkan dengan KNN atau Nearest Neighbor untuk mengklasifikasi jenis ikan dari citra yang dimasukkan. Untuk menentukan label kelas dan mendapatkan hasil jenis ikannya. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan dengan menggunakan Excel. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan pada awal tadi bahwa klasifikasi pada penelitian ini menggunakan 165 data citra ikan dari Robotics at Code. Dataset tersebut kemudian dibagi menjadi 40 data testing dan 125 data training dengan 15 jenis ikan yang berbeda. Nah, hasil rincian penentuan kelas, tingkat akurasi dan waktu komputasi pengujian klasifikasi tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, berdasarkan tabel ini, hasil klasifikasi menunjukkan bahwa label kelas yang tepat adalah Cephalopis sonerati. Berdasarkan tabel ini, waktu komputasi yang dibutuhkan dalam ekstraksi fitur pada pengujian ini hanya sebesar 0,22 detik dan waktu deteksi ikan hanya 0,80 detik, sehingga tidak membutuhkan waktu komputasi yang banyak dalam pengujian ini. Nah, pengujian tahap berikutnya yaitu uji klasifikasi dengan perbedaan rotasi. Nah, data yang diuji dengan beberapa sudut rotasi yang berbeda, yaitu dengan 25 derajat, 50 derajat, dan 80 derajat. Semua citra ikan pada data training merupakan citra yang tidak memiliki rotasi. Hasil pengujiannya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, dari hasil pengujian ini membuktikan bahwa fitur yang dihasilkan oleh metode ORB dapat dikenal walaupun rotasinya berbeda antara data testing dan data training, sehingga perbedaan rotasi pada ikan tidak mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam komputasi dalam mengekstrak fitur maupun deteksi jenis ikan. Nah, pengujian selanjutnya adalah pengujian metode yang diusulkan dalam mengklasifikasi keseluruhan dataset secara langsung. Data yang diujikan adalah dataset yang totalnya 165 citra tadi, yang terdiri dari 40 data testing dan 125 data training, di mana ada 2-6 citra di setiap 15 jenis ikan dengan arah rotasi yang berbeda pada data testing dan 7-10 citra di setiap jenis ikan pada data training. Hasil dari pengujian ini akan menampilkan semua jenis beserta jumlah ikan yang dapat dikenali dari semua dataset. Nah, hasil ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini, di mana ada 15 jenis ikan dengan total data testingnya itu 40 dan data trainingnya itu 125. Nah, di sini hasil klasifikasinya benar dan salah. Benar itu ada 39 dan salahnya ada 1. Dengan tingkat akurasinya dengan total 97,5%. Total tingkat akurasinya. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, tabel yang tadi, hasil pengujian menunjukkan bahwa metode yang diusulkan dapat mengklasifikasi 39 citra ikan dari 40 data testing dengan tingkat akurasi total hingga 97,5%. Dari semua data yang diujikan, hanya satu citra yang mengalami kesalahan klasifikasi, yaitu pada jenis ikan Halichoeres chrysus. Oke, hal ya yang ini. Nah,
salahnya itu yang di Halichoeres crisus. Oke. Kegagalan klasifikasi tersebut dikarenakan objek ikan pada citra yang diujikan serupa dengan jenis ikan yang lain, sehingga hasil klasifikasi menunjukkan kelas yang tidak tepat. Nah, tingkat akurasi dan waktu komputasi yang dibutuhkan dalam mengekstraksi maupun mendeteksi jenis ikan ditampilkan pada tabel di bawah ini. Oke. Berdasarkan tabel ini, total waktu komputasi yang dibutuhkan untuk mengekstraksi keseluruhan dataset adalah sebesar 13,1104 detik dengan rata-rata 0,32776 detik untuk setiap citra. Sedangkan waktu komputasi deteksi ikan, metode yang diusulkan dapat menghabiskan waktu sebesar 45,5157 detik dan rata-rata 1,21289 detik untuk setiap citra. Nah, selanjutnya sini ada perhitungan dengan menggunakan MATLAB. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasi keseluruhan 165 dataset tadi secara langsung. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasi ini ada double secara langsung. Nah, hasilnya dapat kita lihat. Hasilnya menunjukkan tingkat akurasi dengan perbedaan yang signifikan antara setiap metode. Hasilnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar tadi, menunjukkan bahwa proses klasifikasi ikan menggunakan metode yang diusulkan dapat mencapai tingkat akurasi hingga 97,5%. Nah, metode Briggs PCA KNN memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 80%. Yang ini, warna merah ini. Oke, kemudian metode Briggs KNN memiliki tingkat keberhasilan terendah, yaitu sebesar 75,5%. Yang ini, yang warna hijau. Dalam pengujian tingkat akurasi ini, metode yang diusulkan lebih unggul dan mencapai nilai akurasi yang tertinggi. Nah, pengujian selanjutnya adalah mengukur waktu komputasi yang dibutuhkan dalam mengekstraksi fitur dan mendeteksi ikan. Waktu komputasi diukur dengan menghitung waktu dari proses input hingga selesai mengekstraksi fitur dan mendeteksi ikan per detik. Hasil perbandingan tersebut dapat kita lihat pada diagram di bawah ini. Oke. Nah, gambar yang tadi menunjukkan bahwa perbandingan antara waktu komputasi yang dibutuhkan oleh setiap metode dalam mengekstraksi fitur dan mendeteksi jenis ikan dari seluruh dataset. Dari hasil pengujian tersebut, terlihat perbedaan yang signifikan antara waktu komputasi yang dibutuhkan dalam mengekstraksi fitur dengan waktu komputasi untuk mendeteksi ikan, dikarenakan banyaknya dataset yang diuji dan ukuran dimensi yang besar, sehingga semakin kecil waktu komputasi yang dibutuhkan, maka semakin cepat proses yang dilakukan. Nah, metode tercepat dalam memproses klasifikasi ikan dalam pengujian ini adalah metode Briggs PCA KNN dengan waktu komputasi hanya 3,0368 detik dan untuk mengekstraksi fitur hanya dengan waktu 3,03686 detik untuk mengekstraksi fitur dan 9,5876 detik untuk mendeteksi jenis ikan. Disusul oleh metode Briggs KNN yang memiliki waktu komputasi sebesar 3,2614 dan 10,1664 detik untuk mengekstraksi fitur dan mendeteksi jenis ikan dari seluruh dataset.
Kemudian, metode yang diusulkan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengklasifikasikan dengan waktu komputasi masing-masing sebesar 13,110 dan 45,517 detik untuk mengekstraksi fitur dan mendeteksi jenis seluruh ikan pada dataset. Baik, berdasarkan uji coba dan analisis hasil pengujian pada metode klasifikasi ikan menggunakan ORB dan KNN, dapat diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu algoritma ORB dapat mendeteksi keypon dan menghasilkan fitur yang invarian terhadap perubahan sudut rotasi pada citra ikan. Terbukti dengan pengujian klasifikasi ikan dengan perbedaan rotasi. Hasil tetap menunjukkan nilai akurasi yang tinggi. Klasifikasi ikan menggunakan KNN dari hasil penelitian ini sangat akurat. Dari hasil uji coba pengujian, walaupun memiliki komputasi yang lebih lama, metode yang diusulkan memiliki tingkat keberhasilan dalam mengklasifikasi seluruh sampel data ikan dengan tingkat akurasi sebesar 97,5%. Baik, sekian presentasi Project UAS sistem cerdas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.